Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 46. Daniel memikirkan apa yang dikatakan Brian. Memang benar, dia menginginkan, tapi mengatasnamakan anaknya. Danisa juga bertanya apa hanya Kania saja yang membutuhkan, tapi justru dia jawab iya, sesaat dia mengingat perubahan wajah Danisa saat itu. Gue akan cari dia dan mengatakan yang seharusnya gue katakan. Tapi dia tidak seperti istri lo, kata Daniel. Tidak seperti istri gue? Maksudnya? Malam itu gue menyelamatkan dia dari mantan pacarnya yang kesal karena diputuskan. Dia mau diperkosa sama mantan pacarnya, dan katanya setelah itu dia akan dicampakkan bagai sampah. Brengsek banget dia kan, aku menolongnya malam itu. Dan mantan pacarnya itu mengatakan, kalau dia sudah bukan gadis suci lagi, kata Daniel lirih. Brian diam saja, dia tahu soal itu dari Kirana. Namun, menurutnya jika mencintai tidak masalah dengan hal itu. Yang terpenting keduanya saling jujur saja dan menerima saja. Kalau begitu, lo pikirkan baik-baik. Sekarang yang gadis perawan belum tentu sebaik gadis yang sudah tidak bersegel lagi. Tapi yang penting baik hatinya dan lo nyaman dengannya. Apa yang lo inginkan dari Danisa, pikirkan itu. Jika lo hanya ingin Danisa jadi pengasuh anak lo, jangan berharap dia akan mau. Ingat apa yang gue katakan, perempuan itu butuh kepastian, kata Brian memberi nasihat. Dia bukannya membela Danisa, dia tahu dari Kirana kalau Danisa memang baik. Kirana sering bercerita, kalau Danisa suka membantunya dalam hal keuangan Kirana. Daniel pun mengangguk, dan akhirnya mereka berdua pun makan siang bareng di restoran. Beberapa hari Daniel mengikuti saran Brian, dia memikirkan apa yang dia inginkan dari Danisa. Apakah dia mencintai gadis itu, atau hanya sekedar ingin menjadi pengasuh Kania? Setiap hari pula dia menelepon Danisa, namun hasilnya tetap sama. Danisa tidak menjawabnya, dan jika menjawab pasti bicaranya singkat. Ada saja alasan Danisa untuk memutus teleponnya. Sudah 2 bulan Daniel memikirkan Danisa, dia benar-benar kehilangan gadis itu. Apalagi Kania selalu bertanya, kenapa Danisa tidak lagi datang ke rumahnya. Padahal baru sekali Danisa menginap di rumahnya, tapi Kania sepertinya merindukan Danisa. Akhirnya, Daniel pergi ke kontrakan Danisa. Dia ingin bertemu gadis itu, menemuinya karena merasa rindu juga dengan senyumannya itu. Ternyata Daniel benar-benar jatuh cinta pada Danisa. Daniel turun dari mobilnya, dia menuju rumah kontrakan besar dan selalu tertutup pintunya. Karena memang ibu pemilik kontrakan itu, sangat menjaga sekali orang yang mengontrak di tempatnya. Dia mengetuk pintu gerbang beberapa kali. Tak lama pintu terbuka sedikit, seorang ibu parubaya berdiri menatap Daniel heran. Cari siapa? Tanya ibu itu. Danisa, Bu. Apakah dia ada di kontrakannya? Tanya Daniel. Danisa? Yang mana? Tanya ibu itu. Daniel bingung, dia harus menjelaskan seperti apa Danisa. Daniel menghela nafas panjang, lalu menceritakan Danisa berperawakan seperti apa. Kemudian ibu itu mengangguk cepat. Dia pergi selama 3 hari, katanya mau pergi ke rumah temannya, jawab ibu itu. Oh, pergi ya. Kalau begitu, saya permisi saja, kata Daniel. Ya, lain kali telepon aja langsung. Jangan datang kemari, kata ibunya lagi. Daniel diam, benar-benar pemilik kontrakan tidak punya hati, pikir Daniel. Masa bertanya padanya saja harus meneleponnya dulu. Dia sudah melakukan sambungan telepon, tapi Danisa tidak menjawabnya. Makanya dia datang ke kontrakan Danisa agar bisa menemuinya. Daniel bingung, kenapa Danisa tiba-tiba menghindarinya. Ada rasa kehilangan dia terhadap Danisa, dan entah kenapa dia merasa rindu pada gadis itu. Dia kini berada di depan kampus Danisa, berharap bisa ketemu dengan Danisa dan ingin bicara dengannya. Dia terus memantau gerbang kampus, untuk melihat apakah Danisa datang atau keluar ke kampus itu. Apa aku harus menunggu dia di kampusnya begini ya? Gumam Daniel. Tapi, aku punya pekerjaan. Masa aku menunggu perempuan tidak jelas dia di mana? Pusing aku. Kenapa aku jadi begini? Teriak Daniel di dalam mobilnya. Dia memukul setir di depannya,
Entah kenapa dia merasa menyesal waktu itu mengatakan pada Danisa menjadi mamanya Kania. Seharusnya tidak seperti itu, meminta pada gadis jika dia menginginkannya. Bodohnya aku. Danisa, kemana kamu? Gumamnya lagi dengan perasaan bersalah. Dia terus menatap gerbang kampus, berharap Danisa keluar dari sana dan pulang. Tapi sudah 1 jam lebih Danisa tidak juga muncul. Dan akhirnya Daniel kembali ke kantornya dengan perasaan kecewa, karena Danisa tidak juga muncul di kampus itu. Dia lajukan mobilnya menuju kantornya. Beberapa kali dia menelepon Danisa, tapi tidak dijawab juga. Dan berusaha menemui di kontrakannya, tapi malah ibu pemilik kontrakan yang dia temui, mana ketus lagi. Lalu sekarang, ke kampusnya sudah 1 jam menunggu, tetap tidak juga menemuinya. Tuh telepon dari rumah, dia tahu Kania yang meneleponnya. Halo sayang, ada apa? Tanya Daniel pada anaknya yang menelepon. Halo Pak, Tante Danisa sudah ketemu ya? Belum sayang, Papa sedang kerja. Tapi nanti Tante Danisa pasti ketemu kan Pak? Iya, sayang, sabar ya. Papa sedang kerja, nanti Papa pasti cari Tante Danisa. Iya, Pak. Klik. Kenapa aku harus tersiksa begini? Tadinya aku bahagia saja dengan tidak mencintai perempuan. Dan anakku juga baik-baik saja. Kenapa jadi malah aku merasa tidak bahagia? Daniel membuang kasar nafasnya, dia benar-benar tersiksa merasakan rindu dan mencari Danisa tidak juga ketemu. Dia tidak berpikir apakah Danisa pergi ke Batam, ke rumah kakaknya Morgan. Dia berpikir tidak mungkin, karena dia ingat 1 semester lagi Danisa menyelesaikan kuliahnya. Rupanya Daniel masih penasaran dengan Danisa. Beberapa minggu ini tidak bisa dia hubungi dan ditemui, rasa kesal dan rindu bercampur jadi satu. Apa dia memang pergi ke Batam? Gumam Daniel sambil berpikir. Tanpa pikir panjang. Dia menghubungi Brian, untuk mencari tahu di mana perusahaan itu tepatnya berada. Tut, halo, kenapa lagi? Gue minta tolong, Morgan di mana perusahaannya di Batam? Tanya Daniel. Lo tahu perusahaan Aneka Electronic Corp? Ya, gue tahu. Perusahaan itu cukup besar di sana, tapi apakah di sana Morgan berkantor? Tanya Daniel. Ya, cari saja Morgan. Nanti juga tahu di mana dia tinggal, mungkin juga Danisa ikut dengan Morgan. Ya, dugaanku juga begitu. Ya sudah, gue tutup teleponnya. Oke, good luck bro. Yang S, Brian. Klik. Daniel menutup sambungan teleponnya, lalu meminta Maya sekretarisnya untuk memesan tiket pesawat untuk pergi ke Batam. Maya, kamu masuk ke ruanganku. Baik, Tuan Daniel. Masuklah Maya, sambil membawa iPad tentang laporan agenda Daniel hari ini. Dia pun menuju meja kerja Daniel, dan bertanya. Apa yang Tuan butuhkan? Tanya Maya. Maya, tolong kamu pesan tiket pesawat ke Batam sore ini, kata Daniel. Ke Batam? Apa Anda ada janji di Batam? Tanya Maya. Ya, aku mau bertemu dengan teman di sana. Siapa tahu nanti juga kita bisa bekerja sama dengannya di bidang elektronik, jawab Daniel. Oh begitu. Ya, dan pesan tiket pulang pergi ya. Berapa hari Anda di sana Tuan? Mungkin 2 hari, atau 3 hari. Baik Tuan, saya akan pesan tiket dengan kepulangan 3 hari ya, kata Maya. Ya, begitu lebih baik. Jika mendadak aku pulang di hari kedua, bisa aku pesan tiket lagi di sana. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi. Daniel lalu turun dan dia langsung pulang ke rumah. Hatinya bersemangat untuk berangkat ke Batam, menemui Danisa. Dan dia berharap Danisa benar-benar ada di Batam dengan Morgan kakaknya. Daniel kini sudah berada di Batam. Dia hanya membutuhkan 1 jam saja dari kota menuju Batam. Dia langsung memesan hotel yang terdekat dengan perusahaan milik Brian. Di taksi yang dia tumpangi, Daniel menatap sisi jalan yang sangat padat. Gedung-gedung tinggi bertebaran, dan juga pabrik-pabrik besar di sana. Dia melirik jam di tangannya, baru pukul 5 sore. Dia masih punya banyak waktu sore ini, untuk istirahat dan juga mengerjakan pekerjaannya yang dia bawa. Tadi siang dia tidak mengerjakan apa-apa di kantor karena memikirkan Danisa.
Dia belum menemukan rumah Morgan yang dia tinggali. Lagi pula, Daniel belum mencari alamat Morgan di sosial media. Biasanya ada keterangan alamat rumah di profil media sosial, setidaknya dia hanya mencari nomor alamatnya saja. Sudah sampai Pak di depan Hotel Busiat, kata supir taksi itu. Oh ya, terima kasih, kata Daniel membayar ongkos taksinya. Setelah membayar biaya hotel selama 3 hari full, dia akan membersihkan diri dan berendam sebentar, untuk menghilangkan penatnya selama perjalanan menuju Batam. Esoknya, Daniel sudah sampai di perusahaan yang dipimpin Morgan. Dia menuju resepsionis untuk bertanya apakah bosnya ada di kantornya. Pak Morgan sedang keluar Pak, kata sekretarisnya. Tapi cuma sebentar sih, jam 11 kembali lagi ke kantor. Apa Anda sedang terburu-buru? Tanya resepsionis. Tidak, kalau begitu saya tunggu di lobi. Nanti Mbak kasih tahu saya ya kalau Pak Morgan sudah kembali, kata Daniel. Siap, Pak. Saya akan kasih tahu Bapak nanti, katanya. Daniel pun menuju lobi. Dia akan menunggu Morgan, sambil mengerjakan pekerjaannya sedikit demi sedikit. Tak lupa dia menghubungi Maya, untuk menanyakan apa saja yang harus dia selesaikan melalui email. 1 jam Daniel menunggu Morgan datang, dan dia sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Dia duduk dengan perasaan gelisah karena Morgan belum juga datang. Tak lama, seorang resepsionis mendekat padanya. Maaf, Pak. Pak Morgan sudah datang 10 menit yang lalu, kata resepsionis itu. Oh, sudah datang? Kenapa Mbak tidak langsung memberitahu saya? Tanya Daniel. Hehe, maaf Pak. Saya lupa, kata resepsionis itu dengan tawa kecilnya. Di mana ruang kantor Pak Morgan? Tanya Daniel. Bapak naik lift aja, Pak Morgan di lantai 3. Nanti Bapak tanya lagi pada staf di sana di mana ruang kantor Pak Morgan, jawab resepsionis itu. Ya sudah, terima kasih. Daniel pun beranjak dari duduknya menuju lift. Sampai di lantai 3, Daniel bertanya pada staf dan diantar langsung ke ruang kerja Morgan. Ini Pak ruang kerja Pak Morgan, kata staf itu. Terima kasih. Daniel mengetuk pintu, dan keluarlah seorang sekretaris Morgan. Ia heran menatap Daniel, lalu dia mempersilakan Daniel masuk, setelah dia memberitahu kalau dia memang ingin bertemu dengan Morgan. Masuk saja Tuan, Pak Morgan ada di dalam. Daniel pun mengetuk pintu, sebelum dia masuk ke dalam ruang kerja Morgan. Morgan sendiri kaget ternyata adalah sahabat Brian. Daniel masuk ke dalam ruang kantor Morgan, dia melihat sekeliling kantor sangat luas. Lalu dia duduk di sofa tanpa menunggu Morgan menyuruhnya duduk. Morgan pun mendekat, dia juga duduk di sofa. Apa kabar, Tuan Daniel? Tanya Morgan. Aku baik, Morgan. Jangan panggil Tuan lagi, aku bukan majikanmu, kata Daniel. Haha, baiklah. Tapi, apakah yang membuatmu kemari? Tanya Morgan. Morgan, sebenarnya aku bukan ada pekerjaan ke sini. Tapi, kata Daniel terhenti ucapannya. Tapi apa? Morgan. Di mana adikmu? Tanya Daniel membuat Morgan merasa heran, kenapa Daniel mencari adiknya. Kenapa mencari adikku? Dia ada di rumah dengan istriku, jawab Morgan. Hah? Benar sekali dia ada denganmu. Baguslah, ini akan mempermudah apa yang aku cari, kata Daniel semakin membuat Morgan heran. Daniel, apa yang kamu bicarakan? Aku semakin tidak mengerti. Kamu mencari Danisa ada apa? Daniel menghela nafas panjang, dia bercerita kalau sekarang dia akrab dengan adiknya. Dan selama ini dia mencarinya, karena dia ingin bertemu dengannya. Morgan mendengarkan apa yang dikatakan Daniel itu tidak ada yang aneh. Tapi kenapa Daniel menceritakan adiknya itu? Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan adikku. Dia belum mengatakan apapun tentang siapa yang sedang dekat dengannya. Hanya dia bilang sudah putus dengan si Bruno brengsek itu, baguslah dia putus. Aku kesal sekali dia berpacaran dengan laki-laki liar itu, kata Morgan. Ya, waktu itu dia juga dibawa paksa laki-laki bernama Bruno.
Dan untungnya aku datang menyelamatkannya. Kata Daniel belum mengutarakan keinginannya untuk meminta Danisa jadi istrinya. Ya, dia cerita kalau si Bruno itu mau memperkaosnya tapi ada yang menolongnya. Namun dia tidak cerita kalau kamu yang menyelamatkannya. Apa kebetulan saja kamu menyelamatkan Danisa atau memang kamu tahu? Aku tahu, waktu itu aku menghubunginya dan dia meminta tolong padaku. Oh, aku mengucapkan terima kasih kamu telah menolong adikku, Daniel, kata Morgan. Daniel dan Morgan saling diam sekarang. Daniel masih bingung untuk mengatakan maksud sesungguhnya pada Morgan. Morgan sendiri agak heran, jauh-jauh Daniel ke kantornya hanya mau menanyakan keberadaan adiknya. Morgan, aku meminta adikmu untuk jadi istriku. Kata Daniel akhirnya tegas dia mengatakan pada Morgan. Dan tentu saja Morgan kaget, dia menatap Daniel dan mengerutkan dahinya. Ada apa sebenarnya ini? Apa karena peristiwa menyelamatkan Danisa itu? Apa yang kamu katakan? Tanya Morgan. Aku meminta dengan sungguh-sungguh Morgan, aku meminta adikmu untuk jadi istriku. Karena aku mencintainya, kata Daniel lagi menegaskan perasaannya. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Ya. Kamu tahu Danisa itu tidak seperti seorang gadis lugu? Ya, aku tahu. Apa kamu tahu kalau Danisa itu sudah tidak suci lagi? Dia tidak seperti istri Tuan Brian, yang masih gadis dan masih suci. Apa yang kamu mencintai adikku dengan sungguh-sungguh? Morgan, aku tidak peduli itu, aku sungguh-sungguh mencintainya. Beberapa minggu aku mencarinya, tapi tidak juga aku menjumpainya. Dan sekarang aku langsung bertemu denganmu, meminta langsung padamu, Morgan. Aku, benar-benar kehilangan dia beberapa minggu ini, kata Daniel lirih. Morgan menghela nafas panjang, dia pernah berpikir kenapa adiknya datang padanya dalam keadaan seperti punya masalah. Tapi saat ditanya dia tidak menjawab. Apakah Danisa juga suka pada Daniel? Sejak kapan dia suka pada laki-laki ini? Pikir Morgan. Pergilah ke rumahku, dia ada di rumahku saat ini. Besambung.